Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas apa rencana Tuhan di dalam peranan jemaat dalam sebuah masyarakat. Hari ini kita akan kembali menggali apa yang Tuhan ingin nasihatkan, supaya kita mempunyai satu dampak yang positif di mana kita bergereja atau berjemaat. Tentu adalah suatu kebahagiaan jikalau kita menjalankan setiap apa yang Tuhan sampaikan untuk menjadi suatu pekabaran yang baik di mana kita tinggal. Sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga bawa Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan baca dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah keseimbangan yang cermat. Tentu kita harus mempunyai suatu keseimbangan dalam sebuah kehidupan ini. Dan tentu Tuhan memberikan suatu pelajaran bagaimana kita dapat menjaga sebuah keseimbangan yang cermat. Sebuah gereja Masih Advent hari ke-7 di Afrika sangat berkembang pesat. Kemudian ada yang menanyakan, apakah rahasianya sehingga gereja tersebut dapat berkembang dengan pesat? Kemudian pemimpin gereja menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara pertumbuhan dalam jemaat di gereja mereka dengan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri tanpa pamrih dari anggota-anggota gereja kepada orang-orang yang mereka layani di masyarakat di seluruh negeri tersebut. Ya. Di sini dikatakan ada suatu kuncinya, yaitu adalah jikalau para anggota itu melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa pamrih. Ini adalah sebenarnya teladan Kristus. Dan itulah yang diajarkan kepada mereka, kepada setiap rasul-rasul. Jikalau engkau mau berkembang dengan seimbang, maka Tuhan memberikan hikmat, yaitu teladan ketika dia berada di dunia ini. Dia melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa pamrih. Maka orang-orang yang melihat setiap dampak daripada pekerjaan Kristus, tentu walaupun tidak semuanya, tapi mereka yang mengikutinya akan bertumbuh secara alami, karena mereka melihat suatu hal yang nyata. Ketika Yesus melakukan hal tersebut, dia tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa pamrih. Dan Petrus melakukan hal yang sama. Dan dalam setiap hari jumlah anggota itu bertumbuh, bukan karena paksaan, tapi secara alami. Walaupun kita mengetahui tidak semua orang bisa dipaksakan, karena manusia itu mempunyai kuasa memilih. Tapi biarkanlah pertumbuhan jemaat itu secara alami ketika Roh Kudus itu bekerja, bukan secara motif yang lain. Kemudian di sini dikatakan, kepercayaannya semakin meluas pada gereja Masih Advent hari ke-7 di Afrika, sampai bahkan pada perhatian dari presiden negara itu sendiri. Dia menghadiri pertemuan pelayanan masyarakat akbar gereja Masih Advent hari ke-7, dan presiden berterima kasih secara pribadi kepada anggota gereja Masih Advent hari ke-7 karena mereka mempunyai suatu dampak untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat di bagian Afrika tersebut. Pada saat yang sama, sebagai wakil Kristus, seharusnya kita perlu menghidupkan cara bertindak yang menyenangkan. Ya, untuk melayani masyarakat, kita harus mengembangkan suatu sikap untuk melakukan pelayanan yang menyenangkan. Itu perlu sebagaimana Yesus lakukan, memenangkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kita harus memenangkan keyakinan karena masyarakat itu percaya, bukan karena motif-motif yang lainnya. Tetapi kepercayaan dan keyakinan mereka pada kita tentu perlu diarahkan itu semuanya kepada Kristus, bukan kepada diri kita atau kepada golongan-golongan tertentu di dalam gereja kita. Kita ini hanyalah sebagai saluran daripada perpanjangan tangan Kristus. Mereka melihat sesuatu tentang Kristus tentu di dalam diri kita, baik itu sifat tidak mementingkan diri, kasih yang tulus, sikap peduli,
penyangkalan diri demi kebaikan orang lain, dan mereka harus ditarik kepada Yesus melalui contoh yang nyata, yaitu anak-anaknya yang ada pada saat ini. Jadi tujuannya haruslah ditarik kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Meskipun seperti biasa, jikalau mereka melihat hanya kepada diri kita, karena kita semua ini adalah orang berdosa, mereka mungkin tidak menyukai semua yang mereka lihat. Ini adalah suatu hal yang nyata. Dalam kehidupan ini, kita adalah orang yang berdosa. Mereka tentu akan melihat tidak semua hal yang baik di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengarahkan mereka kepada Yesus. Pada siapa mereka sendiri dapat meletakkan keyakinan yang sepenuhnya. Hanya Kristuslah teladan satu-satunya untuk mereka bisa bertumpu, sehingga orang harus diarahkan bergantung sepenuhnya kepada Kristus, bukan kepada manusia ini. Semua kita, cepat atau lambat, pasti kalau bertumpu pada manusia akan mengecewakan. Ya, jadi ini adalah suatu nasihat yang baik. Kita ini adalah hanya sebagai alat Kristus. Tentu kita harus bertumbuh hari demi hari, yaitu kita bertumbuh dengan tidak mementingkan diri sendiri. Harus ada sifat kasih yang tulus, sikap peduli, penyangkalan diri. Ini tentu harus kita kembangkan hari demi hari. Tapi harus kita selalu arahkan bahwa kita hanyalah sebagai alat. Orang yang kita jangkau harus ditujukan kepada Kristus. Kenapa? Karena cepat atau lambat, kalau dia berpatokan kepada manusia, kita ini akanlah mengecewakan. Ya, itulah sebabnya kita juga dapat membaca nasihat daripada Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita dapat membuka Alkitab kita, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita dapat membukanya. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat melihat di dalam jemaat sejak zaman Paulus sering terjadi juga perselisihan. Kalau kita hanya melihat kepada manusia saja, itulah sebabnya dia memberikan sebuah nasihat dalam jemaat Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dia mulai, banyak juga orang yang belum dewasa walaupun hadir di dalam setiap jemaat. Ya, di sini dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum menerimanya. Ya, jikalau orang yang belum dewasa diberi makanan susu, karena kamu masih manusia duniawi. Apa itu manusia duniawi? Di situ dikatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Masih ada sifat-sifat kedagingan, yaitu mementingkan diri, kemudian iri hati, kemudian berselisih. Ya, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan padanya. Aku ini menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, ini kita harus selalu mengerti. Bukan manusia yang harus ditinggikan. Tuhan sebagai sumber daripada pertumbuhan itu, sebagai sumber daripada berkat tersebut. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram, semuanya adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Tuhan. Sehingga seharusnya kalau kita hanya saling melihat di antara sesama kita,
di dalam jemaat itu akan terus makin berselisih satu dengan yang lainnya. Untuk itulah penting dalam nasihat ini. Dalam setiap pertumbuhan di dalam jemaat, kita tentu harus bekerja, tapi dalam pekerjaan ini, kita adalah semua sama-sama pekerja. Dan Tuhan yang akan masing-masing memberkati. Tentu masing-masing harus bertumbuh, jangan iri hati, semuanya harus melakukan pekerjaan dengan tidak mementingkan diri sendiri, dengan tulus. Dan itu semuanya hanyalah melalui kasih karunia Tuhan yang bertumbuh di dalam setiap anggota. Tentu harus bekerja. Dan dalam pekerjaan, tapi jangan tujuannya adalah untuk saling iri hati. Tidak bekerja tidak baik, tapi bekerja dengan fokus diri sendiri, itu juga suatu hal yang tidak baik. Tentu saja kita harus sempurna atau memiliki gereja yang sempurna sebelum kita bisa berusaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Jadi di sini dikatakan bukan artinya kita harus sempurna dulu baru bekerja. Tentu kita harus bertumbuh mendekati kesempurnaan. Tapi melakukan pekerjaan harus dimulai saat ini, bukan sempurna dulu baru bekerja. Pada saat yang sama kita harus berusaha menjadi kelompok orang oleh mana untuk tingkatan tertentu orang lain bisa belajar bergantung dan yakin. Dan kita bisa melakukannya hanya pada tingkat bahwa kita setia dan rajin merawat orang seperti yang Yesus lakukan. Ya, tentu kita harus semakin bertumbuh dan selalu bergantung kepada Kristus sebagaimana Dialah yang sempurna untuk mengajarkan kesempurnaan kepada kita. Memang tidak ada keraguan bahwa banyak pertengkaran dan pergumulan di dalam gereja. Tapi jikalau kita terus melakukan dan berfokus kepada Kristus, hal tersebut lama-kelamaan akanlah hilang. Dan banyak anggota harus berfokus kepada melayani kebutuhan masyarakat dan menyatakan kepada mereka sifat kasih Kristus. Ya, untuk menghilangkan perselisihan tersebut, biarkanlah semua anggota itu turut terlibat dalam pekerjaan untuk melayani siapa? Yaitu melayani masyarakat. Orang yang mau mengutamakan orang lain, lama-kelamaan sifat mementingkan diri ini akanlah terkikis. Dan sifat perselisihan lama-kelamaan akanlah mereda. Karena kita semuanya hanyalah sebagai pekerja-pekerja bagi Kristus. Dan jikalau kita menerapkan ini di dalam rumah tangga juga, jikalau kita menerapkan ini, ajak setiap anggota masyarakat, anggota di dalam rumah tangga kita ini mempunyai sifat yang sama. Di dalam rumah tangga, kalau kita melatih setiap anggota di dalam rumah tangga, orang tua, anak-anak mau bekerja melayani tetangga-tetangga kita untuk mengutamakan mereka terlebih dahulu, melayani mereka dengan tulus, maka rumah tangga itu akan bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan mereka akan saling menyayangi, ibu dengan ayah, anak-anak dengan orang tua, kakak dan beradik. Dan ini adalah suatu keseimbangan yang cermat sebagaimana pelajaran kita hari ini. Kiranya melalui pelajaran ini kita memperoleh suatu nasihat yang Tuhan ajarkan agar kita memiliki suatu keseimbangan yang penuh dengan hikmat melalui apa yang Kristus ajarkan. Kiranya Tuhan memberkati.